Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita akan bongkar tuntas salah satu teknik paling penting di balik konten digital profesional yang sering kita tonton, yaitu produksi multikamera. Pernah nggak sih kamu nonton acara-acara itu dan mikir, kok bisa ya perpindahan kameranya mulus banget, nggak ada jeda sama sekali? Nah, jawabannya ada di teknik yang akan kita kupas habis hari ini. Begini, di era digital yang serba cepat ini, standar penonton tuh makin tinggi. Kita udah nggak cukup lagi disuguhi gambar yang gitu-gitu aja. Kita semua kan pengennya tontonan yang visualnya lebih hidup, lebih dinamis, dan pastinya lebih interaktif. Pada dasarnya, dalam produksi video itu ada dua pendekatan utama. Yuk, kita lihat apa bedanya dan kenapa salah satunya jadi pilihan utama untuk konten-konten live zaman sekarang. Yang pertama, ini adalah cara klasik, yang biasanya dipakai buat bikin film. Jadi, cuma pakai satu kamera. Mau ambil close-up? Rekam. Mau ambil wide shot? Ulangi, rekam lagi dari sudut lain. Hasilnya emang bisa artistik banget, tapi proses editnya bisa makan waktu lama banget. Nah, ini dia yang jadi game changernya. Kalau pakai multikamera, semua sudut gambar itu direkam di waktu yang bersamaan. Ini super efisien, terutama buat acara live, karena semua momen penting bisa langsung terekam dari berbagai sisi secara serentak. Jadi perbedaannya jelas banget ya. Kalau kamu mau hasil yang sangat artistik dan punya banyak waktu buat ngedit, kamera tunggal bisa jadi pilihan. Tapi, kalau yang kamu butuhin itu kecepatan, efisiensi, dan kemampuan buat siaran langsung, ya multikamera jawabannya. Jelas kan, mana yang lebih pas buat dunia konten modern yang serba instan? Oke, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Sebenarnya, apa aja sih yang ada di dalam sistem multikamera ini? Yuk kita intip pusat komandonya. Gampangnya begini, bayangin kamu punya beberapa kamera yang jadi mata dari berbagai sudut. Terus, ada yang namanya switcher. Ini otaknya. Anggap aja dia editor langsung yang bertugas milih mata mana yang mau ditampilin ke penonton saat itu juga. Dan tentunya, audio juga nggak kalah penting. Suaranya harus jernih, dan itu semua diatur lewat kontrol audio. Oke, kita udah tahu apa itu sistem multikamera dan apa aja isinya. Sekarang, mari kita lihat gimana teknik ini bisa ngasih hasil yang luar biasa di dunia nyata. Keunggulannya tuh benar-benar signifikan. Kualitas visualnya langsung naik kelas karena sudut pandangnya bervariasi. Penonton juga jadi lebih betah nonton karena gambarnya dinamis. Dan yang paling penting, ini adalah standar kerja para profesional di industri siaran. Tapi, tentu aja ada tantangannya. Menjalankan sistem multikamera itu butuh tim yang kompak, dan koordinasinya harus bagus. Peralatannya juga lebih rumit, dan ya, investasi awalnya bisa jadi lebih besar. Tapi percayalah, hasilnya seringkali sepadan. Jawabannya, di mana-mana. Teknik ini mungkin jauh lebih sering kamu temui daripada yang kamu sadari. Coba kita lihat contoh-contoh yang pasti udah nggak asing lagi buat kamu. Setiap kali kamu nonton podcast video favoritmu, ikut webinar, atau bahkan nonton turnamen e-sports yang seru, kamu sebenarnya lagi nonton hasil kerja dari sistem multikamera. Teknik inilah yang bikin acara-acara itu kelihatan profesional dan asyik buat ditonton. Nah, kita sampai di bagian yang paling penting nih. Kenapa sih semua ini penting buat kamu? Terutama kalau kamu bercita-cita jadi seorang content creator atau kerja di dunia media. Perhatiin kutipan ini baik-baik. Inilah intinya. Audiens zaman sekarang, terutama Gen Z, rentang perhatiannya itu pendek. Mereka butuh stimulasi visual yang terus-menerus, dan perpindahan sudut kamera yang cepat adalah salah satu cara paling ampuh buat menjaga mereka tetap fokus. Dan grafik ini nunjukin dampaknya dengan sangat jelas. Pakai multikamera itu bukan cuma soal menjaga perhatian penonton, tapi ini juga bisa naikin kredibilitas konten kamu secara drastis. Tampilan yang pro bikin orang lebih percaya sama apa yang kamu sampaikan. Plus, efisiensi produksinya nggak ada tandingannya. Jadi, kesimpulannya sederhana. Paham dan bisa menerapkan produksi multikamera itu bukan lagi sekedar nilai tambah, tapi udah jadi kompetensi inti. Ini adalah salah satu keahlian yang membedakan antara amatir dan profesional di dunia media digital saat ini. Dulu, ini mungkin rahasia studio-studio besar, tapi sekarang pengetahuan ini ada di tanganmu. Pertanyaannya adalah, gimana kamu akan pakai ilmu ini buat naikin level kontenmu dan menciptakan sesuatu yang benar-benar keren? Coba deh, bayangin kemungkinannya.